Halo semuanya, kembali lagi di channel gua di Mekanik Audio 93. Di video kali ini gua bakalan review head unit Pioneer yang mempunyai layar 8 in Smart head unit receiver combo set dengan tipe SDA 835 tab. Head unit canggih dengan layar Full HD yang dibanderol dengan harga 10 juta lebih. Oke, kita langsung aja buka kardusnya untuk mereview kelengkapan dari head unit tersebut. Yang pertama, ini kardus berisi tab atau head unit. Jadi head unit ini bisa dilepas, bisa difungsikan sebagai tab atau handphone. Head unit ini juga mempunyai spesifikasi sebagai berikut, yang mempunyai layar 8 in dan mempunyai baterai 4000 mAh, yaitu cukup besar, dan mempunyai RAM 2 GB dan internal memori yaitu 16 GB, serta prosesor quad-core Cortex A7 1,8 GHz dan mempunyai Android 9 bit, built-in GPS, Wi-Fi, Bluetooth, dan SD card micro SD tipe B4. Dan untuk bagian kardus kedua, ini bagian mesin untuk head unit. Jadi bagian belakang untuk head unitnya. Kita lihat dulu kelengkapan untuk head unit tab tersebut. Ini mempunyai manual book, kartu garansi, dan dudukan untuk head unit atau holder. Dan satu lagi di sini mempunyai soket untuk menghubungkan head unit dengan bagian mesin head unit tersebut. Untuk bagian holdernya di sini sudah plug and play atau presisi pada head unitnya. Ini tampilan bagian head unitnya, sama seperti Android yang mempunyai baterai awet yaitu 4000 mAh. Ini sudah tersambung dengan Wi-Fi. Head unit ini cukup tipis. Untuk bagian atas ini adalah untuk tombol mematikan handphone atau head unit. Kita coba untuk meletakkan di holdernya. Di bagian belakang di sini terdapat lubang-lubang untuk baut untuk pemasangan pada holder. Dilengkapi juga dengan kabel USB seperti charger. Kita buka kelengkapan yang kedua. Di sini juga terdapat manual booknya juga. Dan satu buah mesinnya, yaitu untuk kelengkapan audionya. Head unit ini cocok untuk semua mobil dengan frame yang besar. Untuk ukuran mesin head unit ini sama seperti head unit lainnya, yang mempunyai lebar dan panjang yang sama. Untuk bagian depan di sini terdapat kabel, yaitu kabel untuk menghubungkan head unit dan mesin head unit tersebut. Untuk bagian belakang di sini terdapat jack RCA untuk input kamera mundur dan output untuk audio video. Dan untuk
3 jack RCA ini untuk output penambahan power, yaitu front, rear, dan subwoofer. Di sini juga terdapat untuk input steering wheel, untuk soket instalasi, dan soket untuk parking sensor, dan juga colokan untuk antena. Untuk bagian atas di sini terdapat kabel untuk USB. Di bagian depan terdapat lubang-lubang untuk menempelkan holder. Ini holder untuk penyambungan pada head unitnya. Dan dilengkapi dengan baut-bautnya juga sudah tersedia dari sananya, dan soket instalasi. Untuk soket instalasi sama seperti head unit Pioneer yang lainnya. Untuk pemasangan di sini terdapat soket yang akan disambungkan dengan soket head unit. Jadi pada saat penyambungan head unit dan soket ini cukup mudah, tinggal colok aja. Dan untuk penempatan head unit tinggal ditempel di depan karena sudah terdapat konektor. Pada pemasangan holder ini cukup mudah, tinggal memasangkan 4 baut yang berada di atas, bawah, kanan, kiri. Jangan sampai terbalik untuk kanan dan kirinya. Dan holder yang kedua ini untuk konektornya, jadi untuk soket plug and play nya, jadi gak perlu ribet lagi mencabut soket. Jadi pada saat head unit ditempel, head unit langsung terkonek dengan mesin head unit tersebut. Dan di sini terdapat tutup untuk penyambungan konektor pada head unit dan mesin. Di tata letaknya tinggal ngeplak aja di depan. Dan setelah semuanya terpasang, tampilannya akan seperti ini. Jadi presisi, cocok untuk semua mobil yang mempunyai frame besar. Untuk segi tampilan di sini kita review satu-satu. Untuk audionya, equalizer, semuanya cukup lengkap, lebih lengkap dari head unit Pioneer lainnya. Untuk bagian equalizer yang pertama, di sini hampir sama seperti head unit lainnya, mempunyai super bass, dynamic, natural, vokal, vivid, dan custom 1, custom 2. Dan untuk super, di sini terdapat low, high, dan super high. Untuk isi sound fit, yaitu untuk speaker depan, untuk kanan dan kirinya kita bisa mengaturnya kompak, standar, intermedia, sub, and premium. Dan selanjutnya untuk dynamic bass, kita bisa mengatur low, high, dan full. Untuk loudnya, balance, sama seperti head unit lainnya, jadi tidak ada yang spesial untuk bagian balance-nya ini. Untuk advance setting, di sini hampir sama seperti head unit Pioneer lainnya. Namun di sini terlihat lebih lengkap
Jadi kita bisa mengatur stereo setiap speaker, depan, belakang, kanan, kiri, dan subwoofernya. Untuk mode sound receiver mode, di sini ada off dan on. Dan jika semuanya sudah selesai, kalian tinggal pilih save. Selanjutnya bagian screen atau layar, kita bisa mengatur tema, UI color, illumination color, brightness, dan dimmer. Brightness yaitu untuk pengaturan cahaya. Untuk tema bisa kita rubah-rubah tergantung sesuai kebutuhan atau sesuai selera. Untuk UI color yaitu untuk tampilan layar. Di sini bisa mengatur red, yellow atau green tergantung sesuai selera kalian. Untuk illumination color yaitu untuk tampilan lampunya. Dan bagian parking di sini terdapat soket untuk parking sensor yang sudah saya jelaskan tadi. Pengaturan kamera mundur. Di sini juga terdapat settingan. Kita bisa mengatur rear view settingnya untuk reverse image atau normal image. Untuk bagian reverse gearnya, di sini bisa ground atau positif baterai, tergantung dari mobil kalian. Dan selanjutnya information di sini tidak terlalu penting untuk saya. Hanya menampilkan version untuk head unit ini. Dan help di sini harus tersambung dengan internet. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin membeli head unit Pioneer dengan super canggih dan super mahal ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang udah subscribe channel ini.